kita kembali boleh beribadah bersukacita di dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kembali naikkan pujian dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, harinya Tuhan. Kami mau datang bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan dengan sukacita kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami, KA Budi Pluit pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik mengasihi Tuhan, kita berkata amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat kita boleh kembali bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan.
kita mau bersuka cita meninggikan nama Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Semua kita berdiri yuk. Kita naikkan pujian bersama, senang-senang memuji Tuhan. Tangan dipegang ya. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan gabung langkah. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan gabung langkah. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan gabung langkah. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan gabung langkah. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Ya, adik-adik dikasih oleh Tuhan, betapa sukacita ketika adik-adik bersuka cita di dalam pujian mempersembahkannya kepada Tuhan. Terus berdiri, kita mau memuji nama Tuhan kita. Kita naikkan pujian bersama, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar. Sekali lagi ya, kita naikkan sama-sama pujian bagi Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia sangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar, besar.
dalam Tuhan, karena Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang besar, dan Tuhan kita yang ajaib. Kita sudah ada pada saat pagi hari ini untuk kita mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian firman-Mu, Melita bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, bagi kami terangkan di jalanku. Firman bagi kami terangkan di jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetap berada di sisiku, dan takkan ku takut asal kami dekatku, besertaku selamanya. Bagi kami terangkan di jalanku, terangkan di jalanku, terangkan di jalanku. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kisahnya Nabi Elia. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk berdoa bersama-sama, menyiapkan hati untuk firman Tuhan. Berdoa bersama kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Engkau berikan untuk kami berkumpul. Walaupun kami tidak ada di tempat yang sama, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menyatukan hati kami supaya kami boleh fokus untuk mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan boleh betul-betul dikuatkan oleh firman Tuhan, dan juga kami boleh jadi terang dan juga jadi garam, jadi harapan untuk orang ya Bapak, harapan yang boleh membawa kehidupan mereka lebih baik, lebih menyenangkan. Biarlah kami jadi terang itu ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang Kau akan berikan lewat Kak Nedra. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik yang mendengar supaya mereka boleh fokus mendengarkan firman Tuhan dan tidak terganggu oleh hal-hal yang kecil. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Nabi Elia dan Ibu Janda. Nah, firman Tuhan kali ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24. Wah, ceritanya bagaimana tuh? Jadi Nabi itu seperti yang adik-adik tahu adalah orang pilihan Tuhan ya. Dan ceritanya itu suatu hari Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat, dan istrinya yaitu Isabel beribadah kepada Baal. Baal itu adalah penyembah ini ya, berhala begitu ya. Jadi dia menyembah berhala. Adik-adik bisa lihat patung yang di belakangnya ya, kelihatan patungnya besar dan terlihat mukanya
tidak suka gitu ya, muka yang sinis. Nah, Raja Ahab ini tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga Nabi Elia berkata bahwa Tuhan akan memberikan hukuman tahun ini, tidak ada hujan dan terjadi kelaparan. Adik-adik pernah ingat nggak? Tahun lalu bulan Agustus sampai bulan November kira-kira tidak ada hujan di Jakarta. Tidak ada hujan di Pulau Jawa, itu hampir seluruh Pulau Jawa. Ya, selama itu, dari coba kita hitung ya, bulan Agustus, September, Oktober, November, hampir 4 bulan adik-adik tidak ada hujan. Ingat nggak ketika adik-adik mungkin lewat di jalan tol? Atau mungkin lewat di jalanan yang tanah-tanahnya rumput-rumput yang tadinya hijau, warnanya jadi coklat, rumput-rumput kering, dan kemudian bahkan pohon-pohon juga merontokkan daun-daunnya. Sudah tidak ada lagi pohon-pohon yang rindang. Kakak ingat sekali di dekat rumah kakak itu sangat hijau, daerah rumah kakak itu sangat hijau. Tapi pada musim-musim itu semuanya warna coklat, jarang sekali kita menemukan pohon yang hijau. Nah, itu tuh juga berefek sama harga makanan yang tambah tinggi. Nah, pada zamannya Nabi Elia ini, ketika hujan itu tidak turun, Nabi Elia itu disuruh sama Tuhan, diberikan pesan sama Tuhan untuk tinggal di tepi sungai Kerit, dan datanglah burung-burung gagak membawa makanan. Kenapa? Karena Nabi Elia diberkati Tuhan ya, karena Nabi Elia taat kepada Tuhan. Tuhan menyertai dan juga mencukupi Nabi Elia dengan air di dekat sungai Kerit, dan kemudian roti-roti atau makanan dibawakan oleh burung-burung gagak. Nah, adik-adik tahu ya sekarang bagaimana dampaknya kekeringan yang panjang sekali. Tanah-tanah jadi kering, terus kemudian tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Terus bagaimana kita bisa dapat makanan? Begitu juga lah orang-orang Israel ini jadi kesulitan karena itu. Pasti mereka sulit sekali untuk cari makanan. Itu semua karena apa? Karena raja yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi setelah dan pada akhirnya pun air sungai yang begitu banyak akhirnya kering juga. Jadi air sungai telah kering. Dan Tuhan memerintahkan ibu janda dari Sarfat ibu janda dari Sarfat akan memberikan Nabi Elia makan. Jadi Tuhan mengatakan kepada Nabi Elia bahwa akan ada janda dari Sarfat yang akan memberikan dia makan. Begitu. Nah Kak, janda itu apa sih? Janda itu artinya adalah seorang ibu atau seorang istri yang ditinggal mati oleh, atau bukan tinggal mati ya, sudah tidak memiliki suami lagi. Begitu. Ya, jadi biasanya pada zaman di Alkitab itu, janda itu hidupnya susah. Kenapa? Karena tidak punya suami yang bisa memberikan nafkah, artinya tidak bisa memberikan makanan. Hidupnya lebih susah biasanya kalau seorang janda pada zaman itu. Nah, suatu hari akhirnya Nabi Elia ini bertemu dengan ibu janda dan meminta air minum dan meminta sepotong roti. Nabi Elia bilang, bawakanlah aku sepotong roti. Nah, tetapi ibu janda itu hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir. Si janda itu bilang, tapi tepung dan juga minyakku tinggal sedikit. Tepung dan minyak ini hanya bisa memberi makan anak-anakku saja, dan mungkin aku baru bisa makan. Jadi dia selalu mendahulukan anak-anaknya dulu yang makan, dan kemudian dia baru makan. Tetapi akhirnya Nabi Elia berkata kepada si janda itu, percayalah bahwa Tuhan orang Israel itu akan memberkati dia dan tidak akan membuat dia kekurangan. Kurang lebih seperti itu. Pasti susah ya adik-adik ya untuk janda ini gitu. Ibu janda itu berpikir jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan. Ibu janda itu bingung harus berbuat apa. Adik-adik coba deh adik-adik pikirin. Kalau adik-adik suatu hari nih lapar banget ya kan di sekolah, terus kemudian dibawakan sama mama makanan.
bawain bekal, bawain bekal gitu ya, bawain nasi, tapi nasinya nggak banyak, cuma buat kamu aja. Dan kalau dibagi dan kalau ini dibagi, kamu bahkan nggak bisa makan. Ini bakalan dibagi ke orang, terus kemudian kamu mungkin nggak makan. Kira-kira adik-adik mau ngasih nggak? Sedangkan misalnya nih adik-adik pulang masih 3 jam atau 4 jam lagi baru nyampe rumah. Wah, padahal adik-adik udah lapar banget. Pasti selalu mikirin dirinya dulu sendiri ya, sebelum mikirin orang lain, seringnya seperti itu. Dan itu adalah sesuatu yang sangat normal, it's okay. Tapi kita harus percaya bahwa ketika kita memberi adik-adik, Tuhan juga tidak akan membuat kita kekurangan. Oke? Dan akhirnya hebatnya si janda ini adalah dia bisa beriman dengan apa yang si Nabi Elia katakan, sehingga ibu janda itu menaati firman Tuhan dan dia memberikan roti terakhir itu untuk Nabi Elia. Dan bahkan dia berani beriman, anaknya ya udah deh Nabi Elia dulu yang makan, kalau ada sisa untuk anak-anaknya, kalau memang masih ada sisa baru aku yang makan. Nah, ini adalah iman yang luar biasa ya adik-adik. Bahkan yang mereka punya itu hanya tepung dan juga minyak, itu saja, tepung dan minyak saja. Tapi dengan hal yang sekecil itu, janda ini bisa beriman begitu besar, percaya kepada Nabi Elia tanpa nggak kepikir gimana caranya saya ngasih, masa mungkin dari bagaimana bisa jika saya memberi namun saya tidak akan kekurangan, bagaimana caranya, bagaimana bisa. Tapi janda itu tetap beriman. Ya, dan mujizat tepung dan mujizat itu pun terjadi. Tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan berkurang sampai musim hujan selanjutnya. Itu yang ada di Alkitab. Ya, maka janda itu bisa memberikan makan anaknya tanpa ia merasa kekurangan sampai musim hujan kembali datang. Karena ingat adik-adik, ketika musim kering makanan itu sulit dicari. Makanan itu menjadi semakin mahal. Kalau zaman sekarang semakin mahal. Kalau zaman dulu semakin sulit untuk didapatkan karena tumbuhan-tumbuhan atau perkebunan-perkebunan, pertanian-pertanian tidak akan bisa hidup. Begitu. Jadi makanya kenapa Tuhan menyertai janda ini sampai musim hujan kembali datang. Luar biasa ya adik-adik imannya janda ini. Ya, dia tuh bukan orang yang digambarkan sebagai orang yang kaya dan punya hal yang berlebih-lebih loh. Dia punya hal yang sedikit banget sampai cuman cukup untuk dia dan anaknya. Tapi dia nggak takut. Mungkin dia takut, tapi dia tetap beriman. Nah, begitu juga dengan kita. Mudah-mudahan dalam situasi-situasi yang sulit, ini juga sangat mengingatkan kakak ya, karena situasi sulit itu bukan cuma adik-adik aja, papa dan mama pasti mengalami kesulitan yang mungkin mereka nggak ceritakan sama adik-adik, yang butuh iman yang besar ya, butuh iman yang besar untuk percaya, walaupun dalam ketakutan kita diingatkan sama Tuhan untuk jangan takut ya, karena Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan adik-adik, tumbuhan diberikan makan yang cukup, binatang diberikan makan yang cukup, bahkan bunga liar pun diperindah sama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Harusnya kita tidak khawatir kan? Gitu. Tapi sebagai manusia sulit ya untuk tidak khawatir. Nah, tapi kita diingatkan kembali untuk jangan khawatir ya. Nah, maka dari situ ibu janda itu dapat membuat roti dari tepung-tepung yang tidak habis itu dan juga minyak-minyak yang tidak habis itu. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk makan anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik merasa terberkati, merasa dikuatkan yang kalian merasa khawatir saat ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Ingat lagi ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak tulis nih di sini. Ini adalah notes yang kakak akan taruh di komputer tempat kakak kerja supaya kakak selalu ingat
bahwa kakak nggak perlu khawatir ketika kita sedang sulit atau ketika kita sedang bingung. Adik-adik juga bisa bikin sesuatu yang seperti ini, bisa tulis yang bagus, terus kemudian bisa taruh deh di meja belajar, atau bikin yang bagus, taruh di bingkai, terserah, supaya bisa juga menjadi penguatan untuk mama dan papa, ataupun kakak, ataupun adik yang sudah bisa baca. Oke? Semoga memberkati semuanya ya, dan semoga ini juga jadi berkat buat adik-adik serta papa dan mama juga. Sampai ketemu lagi ya. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya nih semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa kita sama-sama untuk melakukannya. Sudah siap adik-adik? Kita jadi pelaku dari firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya, persiapkan persembahanmu. Kamu bisa memberikan persembahan melalui barcode QRIS yang berikut ini. Atau adik-adik bisa memberikan secara langsung. Ajak mama dan papa untuk bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum persembahan diberikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Saat ini kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, dan kami rindu memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati persembahan kami. Terimalah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau berikan persembahan. Aku diberkati. Siapkan persembahanmu ya. Kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Selama pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Selama pagi hari yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Terima kasih untuk persembahan yang adik-adik sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, sudah tidak terasa ya, kita ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Siapkan hatimu, ajak mama dan papa, kakak dan adik. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menerima berkatnya pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Tuhan anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa 5 berkat. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak KA sekolah minggu yang hari ini beribadah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati studi mereka, demikian juga untuk keluarga mereka, pergaulan dimanapun mereka berada. Jadikan mereka anak-anak takut akan Tuhan. Kemanapun mereka pergi, maka berkat Tuhan dan mereka dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami berdoa berkat Tuhan dicurahkan pagi hari ini. Pulanglah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita berlimpah dan dinyatakan diberikan Tuhan mengalir dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa bersama-sama dan pulang terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, kita berkata amin. Sekali lagi shalom adik. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.